dia diperbolehkan untuk mencetak satu fotonya. Padahal keren banget ya makin kesini ya. Ya gimana ya, dia tuh makin tua makin kalau ditanya lagi dia yang lagi aku suka sekarang itu, karena tahu nggak Fadil Harido. Itu udah lama kan? Ya, Premratan dan Payu. Itu udah lama. iya, tapi aku lagi suka banget denger. Oh gitu, lagi suka dengerin itu. Itu sih, itu bukan sih, itu Palak bukan sih? Palak di film. Premratan dan Payu. Iya, Permata film Salman Khan sama Sona. Ditodong. Aduh, kapan ke Jakarta lagi? Kapan kita rekaman? Ini deh, soalnya aku ada project sama Ariki lagi. Tuh kan, mari kita jalan, mau jalan-jalan gimana sih? Gimana kita jadinya project kita ini, aduh. Iya nih, kakak yang kemarin kita rekam yang di tepi pantai itu jadi gak dikeluarin. Apa dulu udah dengar belum? Gimana yang mana? Itu loh kak, boleh pertama kali ketemu. Udah, maksudnya kolaborasinya baru pertama kali. Sebelumnya udah pernah, baru pertama kali gitu benar-benar kayak ngobrol. Jadi aku salah sedikit kan, pasti ngulang dari awal kan kalau ngaji kan, itu kan. Jadi kayak, ya Allah, aku takut. Soalnya tuh salahnya di aku terus. Kalian cerita salah. Karena kalian sih udah berpengalaman kan. Kalau Putri kan belum, jadi kayak diulang terus. Jadi aku takut. Itu pressure sih nyanyi depan Pak Haji Roma Irama dan Soneta tuh gila. Pertama kali aku nyanyi itu dungkul gemeter. Tau gak sih Put? Aku aja tuh pertama kali nyanyi bareng sama Soneta sama Papa itu pertama kali itu di Kalimantan di Batulicin pertama kali. Terus udah gitu off air yang nonton, tahu dong masanya Soneta 2.000-an orang gitu kan yang nonton. Terus gue baru pertama kali itu dengkul gue gemeter, bagus masih bisa diri, nggak jatuh gitu. Fadil pernah nggak main sama Pak Haji? Ditonton sama Pak Haji pernah. Itu jantungannya juga sama aku pernah nyanyi depan Pak Haji lagi Keramat. Itu juga aku nangis dulu di belakang panggung. Pokoknya kalau ada Pak Haji aku selalu, tapi mau nyanyi aku nangis dulu. Nangisnya bukan karena Pak Hajinya galak ke Putri kan? Enggak, tapi aku takut, kayak aku kan sering lihat kalau misalkan Pak Haji, misalkan ada orang nyanyi lagu beliau, terus note-nya tuh salah, pasti Pak Haji tuh membenarkan gitu kan, Iya pasti gitu langsung. Nah, aku tuh takut itu. Oh Takut note-nya salah gitu, jadi kayak akhirnya Pak Haji maksudnya kayak nggak, soalnya kalau gue denger kayak aku pernah nyanyi bareng sama Pak Haji, aku sampai nangis, kayak kesannya bapakku galak banget gitu. ya bukan masalah diapain nih anak orang kita sampai nangis. nggak enak, kayak sama kakak aku tuh nggak enak. Kakak tuh kan maksudnya ulang lagi, jadi kayak orangnya capek gitu, mendirect aku orangnya capek gitu, aku takut gak enak. Ya kalau sampai istirahat santai aja, justru semakin dipikirin, semakin ngerasa gak enak, semakin susah buat relax, tuh semakin susah buat mencapai apa yang ditargetkan gitu. Having fun aja, seru-seruan. Nggak bisa kak having fun di depan idola, nggak ada kayaknya. Makanya perlu banget itu pre-recording session itu tuh, biar makanya setiap orang kan kebayangin deh, kalau orang yang di penyanyi di India sana industrinya kan udah jalan banget tuh, mereka tuh rekaman sehari bisa berapa lagu. Ya gitu, jadi kan dia sebelum recording itu ada pre-recording session di mana dia ngedengerin lagunya on the spot, terus dia nyatet liriknya, terus sama notes yang
diarahkan direction dari direkturnya gitu ya. Misalnya ini di part ini gue maunya kayak gini, di part itu gue maunya kayak gitu. Itu dicatat sama dia tuh. Dicatat gitu kan, terus dicoba dilatih bener nggak kayak gini gitu. Sampai dia udah, iya bener kayak gitu, dapetnya gitu. Udah nanti begitu dia udah panas, udah warm up gitu ya. Terus udah tahu mesti ngapain, mau ngapain, baru dia masuk ke recording booth. Nah di recording booth dia explore lagi kayak gitu. Kayak Nah itu kita yang bikin kayak mereka kita tuh lakuin iya, nyanyi dulu di luar. itu gunanya pre-recording session tuh. Iya itu kan kayak kita kan energi dan tubuh kita, otak kita, mental kita menyesuaikan dengan environment yang ada, lingkungan yang ada yang mungkin bisa baru gitu kan. Oke, studionya udah sering tapi ada siapa di situ? Misalnya ada director baru atau ada lagu baru atau apa gitu. Itu kan kita kan mesti menyesuaikan juga kan. Nah, kalau misalnya udah pre-recording session itu biasanya kayak udah mulai terbiasa dengan suasana itu, nanti lebih relax, lebih nyaman. Gitu. Ada Kak Eris Ada sana Mama Eri. serius. Mana? Emput sayang tuh. Mana? Kok nggak ada di Tak sini? tak info. Right. Mama. Ada. Anak Tuh kan yang itu manggil mama, aku panggilnya bunda. Nggak salah kan aku panggil bunda ya kan? masih kuliah lu. Eh, eh, bunda beliau aku panggilnya bukan. Mama lagi live juga ya? Enggak sayang. Enggak emang suka gitu. Kadang-kadang suka nongol aja masuk gitu ke ruangan gue terus kita ngobrol seru-seruan gitu. Aku kan fans beratnya Kakak Rido. Jadi kalau lagi nge-live Oh, notifnya anjir. masuk, ya udah langsung masuk. Kak Fadil, aku Masya boleh Allah, Kak Fadil aku mau sombong. Sayang. Apa? Kak Fadil aku mau sombong. Kenapa? Mau Ini sombong? adalah 2 bintang tamu di pernikahan aku. Bener lagi. Sombong banget ya ampun. Udah Terus satu disawer tahun, lagi. Mama, apa kabar? Baik sayangku. Put, apa kabar? Alhamdulillah makin gemuk. Ih, gak apa-apa dong. Oh sama itu. Ada temennya kamu nggak sendiri. Udah mau setahun loh itu kan. Tanggal 24 ini. Tanggal 24 ini Masya Allah. Semoga langgeng terus ya, panjang terus sampai akhirat. Semoga kesini lagi ya. Amin. Kapan tuh? Ayo. Kalau Nanti ya. Kalau aku punya anak nanti ya. Amin. Doakan yang terbaik pastinya buat saya. Mana muka mama? Hah? Aku Tahu, lagi ih, cari- nggak asik aku banget. lagi cari filter. Ini kan banyak di sini. Apa gunanya filter kalau nggak dipakai? Betul, mari kita pakai filter bersama. Pencet like Ada enhance, ada efek. nggak ada, jadi nggak ada pengaturan filter gitu, nggak ada tulisannya gitu. Oh, dado. Kalau filter muka ada. Nah, Aku lagi cari filter yang bikin mukaku kayak Kylie Jenner. Nggak ada ya? Gak ada. Ada kayak Geisha nih yang aku pakai. Oh iya. Itu bisa. ini Putri tuh lagi cerita sama Karindo. Bahwasanya Putri, oh itu mama. Ah, Tadi Putri tuh cerita kalau misalkan
Jadi Putri cerita kalau misalkan Karido, tiap ketemu Karido terus pernah di daerah Karido, Putri itu selalu dibuat nangis. Astagfirullahaladzim. Ya, Karido galak banget. Kan mulai di pembunuhan karakter nih. Ya Allah, astagfirullahaladzim. video yang behind the scene gitu, kayak kalian apa kolaborasi sama kan namanya Ya, Ma. Help, guys. Emang iya Put, aku galak. Kan, Kak. Aku nggak tega, Ma. Soalnya idola aku, Ma. Nggak boleh. kakak Rido mah nggak tahu ya. Kakak Rido tuh nggak galak. Kakak Rido tuh dia sabar, coba lagi, ulang lagi. Kalau nggak dapat juga berarti tinggal dia. Aku pulang dulu ya, istirahat gitu. Dan Kita jangan ketemu lagi sampai next session. jadi sama aku. Gitu. Gue ada yang bilang Rido tuh pengennya yang Kemarin itu aku suka banget. Keren. Ma, ada lagi tau, Ma. ada lagi belum dirilis tapi Ada belum dirilis. Karena Karido udah lama banget. Justru recording itu jauh sebelum yang kemarin udah dirilis. recordingnya itu awal tahun 2023, Mama. Sebelum ulang tahun Putri itu 3 Januari, bayangin. Putri masih gadis, Mama. Belum ketemu suami Putri, Mama itu udah recording. Sebelum. Iya, padahal itu adalah yang Putri dibuat nangis Karido, Ma, tapi kan Sekarang gantinya aku yang nangis boleh nggak? jangan dibantuin Kak Fadil. Jadi Kak Fadil tuh mukanya baik banget dia, warna senyum gitu. Sama kayak sepupunya kan gini kan? Iya, buat idola apa yang Tapi bener, Karido tuh baik. iya, guys. Aku juga baik. Aku ya nggak baik. Sambil ngunyah lagi ngomongnya kan enak banget tuh. Aduh, Sehari belum makan tadi kan. ya Allah kasihan. Kenapa Pertama kan? tuh malah nggak kepengen yang lain-lain gitu. Akhirnya cuma ada Barindo gitu loh. Sama nasi putih doang. Udah makan lahap banget ya kan. Tapi itu tadi kayaknya bukan telur deh. Itu udah selesai. Ini roti Oh, udah. kedua di black forest. Makanya gue lagi bilang, kok telurnya gelap, gosong kah atau gimana? Sisa-sisa. Jadi mama tadi nggak ada live. Ada tadi baru banget kelar nge-live. Baru banget kelar nge-live gitu. Tapi pada saat aku nge-live tuh sambil nontonin kalian gitu. Ya, gitu lihat ada bubur gitu. Mudah-mudahan aku masuk gitu. Main silaturahmi, kalau ada bubur. Aku udah lama. Terakhir di tempat Baba ya. Iya, terakhir itu. Oh, di tempat Bapak sempat ketemu ya? Iya. Sama Karido nggak yang mama. bukan yang aku Iya, ke Karido yang sebelumnya. Oh, Karido udah pernah ke tempat Babah? Belum. Oh, belum. Malah emput yang udah. Sering. Aku dari tahun 2022. Oh gitu. Nanti kakak pasti akan, tapi saran Putri kalau kakak kesana jangan makan ya kan, jangan makan dulu ya sebelumnya. Di sana disuguhin makanan banyak gitu ya. Ya kak, please jangan makan dulu
karena kakak nggak mau pasti akan disodorin. Sampai aku pernah gini, You can ada eat temanku, gitu ya. ada temanku tahu nggak mah, ada temanku, jadi dia tuh udah kenyang banget, terus habis itu dibilangin gini sama baba, disuguhin es krim, kata baba gini, ayo siapin, terus katanya jangan baba, udah kenyang, malam juga manis, terus kata baba apa, kasih garam. Bapak selalu punya jawaban, emang begitu. Beneran itu sih. Jadi Ada aja gitu tautannya ya. setiap kali Kita nggak bisa nolak. setiap kali mau pulang tuh, aduh cek dulu baksonya lagi disiapin. Ada mau pulang lagi, ini ada sate padang. Pokoknya Mau Putri pulang kalau lagi mau, ada martabak. Putri kalau misalkan mau ke tempat baba, Putri tuh seharian nggak makan karido, karena nggak bisa nolak. Itu caranya. Oke, thank you. Aku mungkin 2 hari. Makanannya emang enak-enak banget 2 hari ya. puasa. Iya. Lagi juga harus ke sana ya kak, karena beliau orang Pakistan. Orang Pakistan. Jadi kalau misalkan aku lagi nyanyi lagu India di sana, aku sebenarnya ngerti sama baba. Ini artinya apa baba? Ini artinya apa? Orang yang susah suruh duduk lagi kan. Iya. Jadi nggak pernah kita lihat makan, mau kita sehari semalam di sana kita nggak pernah lihat dia makan. Ini sayang nih curiga nih kalau Kakak Rido udah jalan-jalan nih bentar lagi pasti akan memegang sesuatu yang nantinya itu akan masuk ke mulut. Jangan ngomongin makanan, Raja. Oh iya sih. Yang nantinya dipamerkan. Ngambil apa kak? Buah, Tiga, Dua. dua. nasi, Oh ya. Jangan dibacain dong. Padahal rajin banget olahraganya, padel apalagi. Tapi kalau ditanya jawabannya sama, ya olahraga, makan gitu. Bener juga sih. mama aku keluar topik, aku mau nanya sama mama. Apa sih? Aku keluar dari topik makanan. Mama, tadi kan kita ngomongin tentang dia. Apa Haji, Harido aja anaknya pernah gemet. Itu momennya sama sayang. Momennya mulai outfitnya gitu sebisa mungkin jangan yang sampai baju nanti komplain, terus nyanyinya juga kan apa ya persiapannya sih kalau aku lebih ke mental ya sayangnya. Lagu pertama Pak Aji tuh dulu tunggu itu di RCTI kalau nggak salah. Oh lagu ini syarat tegakkan apa santai ya? Santai. Tahan. Kalau aku lagu haram mah. Oh haram. Harido lagu apa? Kan. Ada Citra Cinta, terus ada Ianya waktu itu zaman Tonu ya kayak Hamdiwannya apa sih? Lupa deh. Leti. Terus ada remaja. Remaja kan susah tuh. Oh Kak Harido ngerasain susah juga ya? Iya makanya ibaratnya bukan Haji loh. Gimana? Kan aku kan lahir juga sebagai manusia biasa kan. Iya sih, nggak salah. Bego. Nangisnya coba juga merdu. Berarti aku jangan avatar gitu ya dari kecil udah kelihatan. Dari suara gitu kan. Kali itu sayang gue sama Kak Haji ya begitu diperiksa. Garis. Jatuh mau copot. Panggungnya gede kan waktu di panggung gede Ancol. Terus begitu jalan jatuh baju. Semuanya aman gitu. Haji masih
enaknya tuh ya Putri sama KRI itu sudah terbiasa menghadapi masa, sudah terbiasa nyanyi di depan penonton banyak. Gue tuh belum biasa, bener-bener Cobainnya pertama. dua. Jiper sama Soneta dan Roma Irama, dan Jiper sama masanya beliau gitu, yang kalau nonton tuh off air gitu kan, yang nonton tuh ratusan ribu orang gitu kayak. Itu gue kayak oke, mau bokap aman ya, mau penonton aman kan, gue takut ditimpukin kan gitu. Kalau aku begitu duet sama Pak Haji, penonton nggak kelihatan. Udah amat yang lain, yang penting gue bener nih ikut nyanyi gitu. Gue kayak gitu, segen banget sih. Padahal mah beliaunya juga santai aja gitu. Udah balik ke hotel, preparation karena jam 7 harus udah ready. Tiba-tiba hujan dong, hujannya hujan badai. Itu panggung roboh, akhirnya kita nggak jadi perform. Ya Allah, Seriusan kok itu bisa? ya. Itu antara lega sama enggak ya? Aduh ya ampun, itu udah ready padahal semuanya. Giliran gua ready, panggung roboh. Itu tahun berapa? Tahun berapa ya? Oh, masih ada ya cerita panggung roboh tuh tahun-tahun. Kira tuh kayak cerita tahun-tahun zaman kapan yang gimana? Ya, ya, ya. Entahlah ya mas. Soalnya guys, aku lagi bongkar-bongkar kulkas. Indah sekali loh. Biasanya dia buka-buka jam segini tikus kalau aku di rumah ya. Ada mangga muda tuh. Wih, Segar banget. sampai ini aku biasanya nggak mau kalah nih kalau gini. Coba sebutin semua ntar aku keluarin semua. Aduh. Ih. Aduh. Ini pakai apa lagi? Enggak, Pakai apa? Pakai cabai. Cabai doang. enggak, yang dibikin kayak asinan gitu loh. Oh, Pakai nasi. harusnya Yang pakai asin. bumbu. Mancing lagi ya kamu hadir sama. Ngidam do, ya Dika ngidam. Ini jam Tuh nonton kalau ini. pakai Nonton ini jam-jam kalau ngomong apa aja diiyain. pakai bumbu Thailand enak. Yang dari yang bikin dari Yang bubuk, iya yang bubuk bener. ya itu enak. Bisa bikin sendiri dong, gampang itu, enak banget itu. Bisa. Kita ke Bangkok juga bisa, yuk. Jangan sebut-sebut Bangkok ya. Bahaya tuh bawahnya kalau nggak mau shopping makan Yoi. bahaya. Aku habis Baik-baik benar-benar milih kalau nggak ketemu yang itu. Yang habis tanggal 18 aku kosong. ah Habis tanggal 18 aku kosong. Berangkat kita. Kayak Capricorn ya. baca lagi. Emang kenapa? Gercep. Ya kan gue
paham banget nih Capricorn gimana. Iya bener. Aduh ya. Ih serius, Capricorn, Karida juga ya? Iya. Putri juga. Tiga, aku kan juga 3 Januari Capricorn. Oh my god, aku di toilet dulu ya sebentar. Warahmatullahi wabarakatuh. Aku di toilet sebentar. Kedengeran ya Put. Itulah Capricorn, dia nggak mau ketinggalan dan gercep gitu kan. Oh ke Capricorn. Waduh. Capricorn tuh lumayan Bikin komunitas. ngerasa lumayan FOMO nggak sih Capricorn tuh? FOMO ya. FOMO nggak sih, FOMO tuh hanya untuk di hal-hal yang emang kita minat. Iya, yang cuma kita minat doang. Yang kita nggak minat Kalau bodo amat. enggak. Iya. Aku Gemini, berarti kamu sama kayak Xi Jinping dan Donald Trump. Nah, kalau yang sebelah aku itu dia Budi, Taurus. Taurus, betul dia Taurus. Yo, Kira-kira kalau Capricorn tuh cocoknya kalau berteman ngobrol itu biasanya sama siapa ya? Atau tidak cocoknya sama siapa biasanya? Sama yang zodiaknya apa biasanya? yang zodiak sama siapa? Capricorn kan introvert, suka semangat, suka kesaksian. Pertanyaannya salah kak, boro-boro mau punya pilihan teman. Iya, Apa gitu orang gak ada yang gue ajak ngobrol gitu. lagi bener. Sendiri Salah aja. guys. Kenapa nggak pada nyanyi? Ini penyanyi semua. Aku udah nyanyi capek. Aku cuma mau dengerin orang nyanyi. Mau ngobrol deh. I'm back. Hai Capricorn. Aku Capricorn, suamiku Capricorn. Sumpah. Sumpah. Ajis aku 3 Januari, Abang 8 Januari. Jadi ada 2 leader di rumah ya. Jadi ada 2 lidah. Kalau satu keras kepala, Ya satu udah. keras Tunggu bentar, mau kepala. nanya, kalau berantem dua-duanya silent treatment ya? Kadang-kadang. Tapi kalau menurut Mama Capricorn itu cocok nggak ngobrol sama Capricorn? Apa? Capricorn? Capricorn cocok nggak ngobrol sama Capricorn? Ini aku sama Kak Rido apa kabar kalau ngobrol? Capricorn sama Pertama cocok Capricorn. kenapa? Karena ngomongnya seperti Kemana-mana dua-duanya. ngobrolnya. Kemana-mana. Tapi habis itu kalau ketemu yang lain udah diem aja. Gitu. Tapi Putri Kayak ngobrolnya tuh kayak udah lebih mudah karena tahu gitu sama Capricorn gitu. Jadi tahu mana yang nyaman, mana yang ini. Jadi begitu di luar kayak sesuatu yang baru lagi gitu. Tapi Putri salah satu Capricorn yang tidak introvert Iya. dulu. Tapi semenjak menikah Putri adalah Capricorn yang introvert. Lah. Tapi kayaknya banyak kan dia. Aku punya temen. Dia itu bukan Capricorn sih. Tapi dia merasa dia yang awalnya itu dia ekstrovert banget, semakin bertambah umur semakin introvert. Dan aku perhatiin ada banyak orang yang kayak gitu, semakin bertambah umur mereka semakin selektif, semakin introvert. Bener lagi tuh. Bener. Iya kayak lebih kalau ketemu orang tuh kayak merasa energinya lebih cepat habis kalau Putri sekarang. Betul sekali. Makanya kita ketemunya di TikTok begitu kan. Ya, tapi emang awalnya kalau ketemu orang, kalau Putri ya sekarang ketemu orang bisa gitu kayak di awal, tapi pas udah akhir aja yang Bener itu, bener banget. Kayak contoh kalau kita lagi ngumpul gitu kemarin teman-teman. Oh semua sudah heboh. Kita penikmat, gak mau gue ikutan. Energi sosialnya habis. Iya udah habis bener.
nyanyi pun sama. Aku kalau udah nyanyi, kalau duet boleh, trio masih oke. Tapi kalau udah rame-rame semua nyanyi, itu kayak tiba-tiba suaraku hilang gitu loh, yang kayak oke silakan ambil semuanya. Oke gitu. Kayak udah Kalau kata karena kacau tuh, semakin berumur kita nggak bisa alay, malu. Emang nih, kalau aku sih dari dulu nggak bisa alay, malu. Gimana sih?